Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa a'lam anna maradul jahli ala arba'ati anwa'in. Summa a'lam nuli warwa sapa sira anna maradul jahli ing sak temene lorone bodho iku ala arba'ati anwa'in netepi ing atase papat pira-pira werna. Netepi ing atase papat pira-pira werna. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku yakbalu nerima apa ahaduha al-ilaja ing den tambane. Al-ilaja ing den tambani wal baki utawi kang keri iku layak balu ora gelem nerima apa al-baki. Ammal ladzi anapun utawi perkara layak baluh kang ora nerima apa alladzi al-ilaja ing den tambani iku fa ahaduha maka utawi salah sijine alladzi iku man wong kana kang ana apa sualuhu pitakone man wa'tiraduhu lan oleh mingune man wa'tiraduhu lan oleh mingune man iku an hasadihi saking drengkine man wa bugdihi lan sengite man wa bugdihi lan sengite man fakullama tujibuhu moko ing dalam semangsane jawab sapa sira ing man moko ing dalam semangsane jawab sapa sira ing man bi ahsanil jawabi kelawan luweh baguse jawaban kelawan luweh baguse jawaban wa afsahihi lan luweh fase al jawab wa awdahihi lan luweh pertelane al jawab lan luweh pertelane al jawab ya fala yazidu maka ora bisa nambahi lahu maring man apa zalika mengkono-mengkono al jawab illa bugdan angin ing sengit wa adawatan lan musuhi wa hasadan lan drengkeni wa hasadan lan drengkeni fattariku moko utawi carane iku alla tastagilah yen to ora sibuk sapa sira bi jawabihi kelawan jawab man bi jawabihi kelawan jawab man faqad kilah moko teman-teman den ucapaken apa kullul adawati utawi sekabiane permusuhan iku qaturja terkadang kena den arep-arep apa izalatuha ilange al-adawah
illa ada wataman angin oleh musuhi wong, illa ada wataman angin oleh musuhi wong, adakah kang musuhi sapa man ing sira, adakah kang musuhi sapa man ing sira, an hasadin saking drengki, an hasadin saking drengki. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam anna maradul jahli ala arba'ati anwa'in. Kemudian perlu diketahui bahwasanya penyakit bodoh atau penyakit yang berupa kebodohan itu ada 4 macam. Yang pertama, yakbalul ilajah, bisa menerima untuk diobati. Yang pertama bisa diobati, kemudian sisanya itu yang tidak bisa diobati. Kebodohan yang tidak bisa diobati itu yang pertama, maka nasu'aluhu wa'tiraduhu an hasadihi wa bughdih. Orang yang pertanyaannya dan ungkapan yang muncul dari dirinya itu muncul dari sifat iri dan dengki, dan sifat daripada kebencian yang muncul dan bersumber daripada hatinya. Ini adalah jenis kebodohan yang sulit untuk diobati. Makanya jika kalian itu memiliki orang yang iri kepada kalian, kemudian orang tersebut itu bertanya tentang sesuatu kepada kalian, sesuatu itu berkaitan dengan kelebihan yang kalian miliki, contoh seperti ilmu atau seperti kebenaran, maka pasti jawaban kalian sefasih kayak apapun, sejelas kayak apapun, sehalus kayak apapun, itu tidak akan menambah pengetahuan mereka, melainkan hanya rasa benci, marah, bahkan permusuhan yang semakin membara, serta dibarengin dengan sifat iri yang semakin membesar dari mereka. Orang nanya itu ada 2 macam. Ada yang bertanya memang istifham, meminta kefahaman. Ada yang bertanya hanya tajribah, hanya uji saja, menguji, mengetes atau yang lainnya. Kalau betul-betul pertanyaan itu adalah istifham, meminta kefahaman, maka dengan 1 kali jawaban itu sudah selesai. Kenapa? Yang bertanya memang pengen paham. Dijawab dengan jawaban yang gamblang, yang jelas, maka sudah selesai. Tidak ada masalah lagi. Tapi beda dengan jawaban orang yang ngetes. Orang yang bertanya kepada orang yang lain dengan pertanyaan ngetes, dijawab kayak apapun jawabannya, sefasih apapun, sejelas apapun, sedetail apapun, maka jawabanmu tidak akan memuaskan dia. Justru akan membuat dia tambah marah kepada sampean, tambah benci kepada sampean, tambah musuhin sampean, tambah tidak suka kepada sampean. Ini kedebune Imam Ghazali. Paham ya? Nah, kan nak nyari ilmu ini juga beda 2 macam. Beda sepancen tero ini nyari ilmu. Memang istifham mencari faham atau istifadah mencari sebuah faidah dalam ilmu. Ada yang memang hanya
Bara'atud dhimmah, yaitu membebaskan tanggungan. Pokok sekedar menjalankan kewajiban perintah ring sepo pokok ada jalan. Menggugurkan kewajiban, ya hasilnya beda. Yang satunya di situ istifham, istifadah betul, sehingga setiap ada kajian keilmuan dia selalu di depan dan selalu fokus pada inti pembahasan. Keluar dari majelis maka akan banyak oleh-oleh dari sana, ilmu yang didapat dari sana. Beda dengan yang satunya, wong jenenge mek gugurno kewajiban. Bara'atud dhimmah, membebaskan sebuah tanggungan, ya pokok nggur melok-melok tok wis. Wae bel yo masuk, wae moleh yo moleh, pokok warak, pokok urip dek pondok. Adoh toko wong tua mulih keceluk santri, kan wis enak wis. Setelah ditanya oleh Gusti Allah nanti pertanggungjawaban dari Anda, maka Anda saat itulah akan merasakan penyesalan yang tidak ada tandingannya. Oleh karena itu nikah macam-macam bodoh gitu ya. Bodoh nikah diibaratkan sebuah penyakit yang harus diobati. Dokternya itu adalah para ulama, obatnya adalah ilmu. Jadi tiga hal ini harus ada. Bodoh nawadah, bodoh sepancen butuh pengobatan, dan bodohnya memang bisa untuk diobati, artinya bukan karena iri. Kemudian obatnya ada, dokternya juga ada. Ada obat, ada dokter, itu pun tidak akan jadi sembuh. Obat bedah tapi tidak ikut resep dari dokter, ya overdosis kan. Makanya petunjuk pemakaian kan ada. Ikuti saran dan anjuran daripada dokter. Berarti belajar pakai Google, belajar pakai YouTube, pakai Facebook, WA, Instagram, itu sama dengan berobat, beli pil, mengkonsumsi tanpa anjuran daripada dokter. Paham ya? Tapi man sampean ngaji sekolah, maka itu sama dengan pergi ke rumah sakit meminta obat kepada dokter. Kita yang nyantri meminta ilmu kepada ulama yang ada, kemudian dikasihlah ilmu itu dengan bimbingan dan petunjuk dari kiai yang ada, ulama yang ada. Itu sama dengan resep dari dokter. Dan syaratnya kamu jika diobati jangan sampai nentang atau ngetes. Kalau ngetes nanti maka hasilnya dokter tidak akan sanggup ngobatin Anda. Bahkan dokter akan angkat tangan untuk tidak mengobati penyakit Anda. Kalau memang terjadi masalah yang semacam ini, maka bagaimana caranya? Ada orang yang iri kepada kita, benci kepada kita, bertanya tentang ilmu kepada kita, yang nanti jika dijawab maka jawabannya tidak mungkin memuaskan, justru akan semakin membuat dia marah. Fattoriku alla tastagila bijawabih, jalan satu-satunya jika ini berada posisinya pada kita, maka jangan sibuk-sibuk kita untuk menjawab, membeda orang sepancen ngetes, ataupun muncul pertanyaannya dari sifat iri, maka tidak usah diladeni, tidak usah dilayani, karena percuma. Dia itu tidak mencari kebenaran, tidak mencari ilmu atau tambahan sebuah ilmu, tapi mencari marahnya kita. Paham ya? Tong jalan bagaimana? Yaitu al-i'rad an jami'i dzalik. Kita harus berpaling daripada semua itu. Makanya beda syairan di sini.
baharnya bahar basid itu, bahar basid itu Maulaya sholli wasal itu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun kullul adawati qad jadi lagi gitu apa turja izalatuha illa adawataman ada ka'an hasadin tore yang bareng tore santri kullul adawati qad turja izalatuha illa adawataman ada ka'an hasadin. Arti daripada syairan ini, setiap permusuhan itu masih ada peluang untuk bisa disembuhkan, masih ada harapan besar untuk bisa diselesaikan. Atau kar margenah belis itu masih bisa diselesaikan, atau kar margenah kala debat itu masih bisa diselesaikan, atau kar margenah akeket itu masih bisa didamaikan. Tapi ada permusuhan, satu ini permusuhannya yang tidak mungkin bisa diharapkan bisa diselesaikan, tidak mungkin bisa diharapkan ada perdamaian, yaitu permusuhan yang muncul disebabkan iri dan dengki. Kenapa kok demikian? Imam Ghazali berani menyatakan demikian karena satu-satunya jalan kesembuhan dari itu semua, orang yang diirikan itu harus sedih, terluka, mati di hadapan orang yang iri. Tidak boleh di situ unggul sedikit pun, bahkan hidup pun tidak boleh. Satu-satunya jalan, salah satu di antara orang ini harus ada yang mati, harus jauh jarak, tidak boleh bersama. Jika bersama, permusuhan tetap ada. Misalkan orang yang iri bertanya tentang sesuatu, dijawab dengan gamblang oleh satunya, maka jelas tambah marah dia. Kenapa? Karena yang satunya menunjukkan kehebatannya dalam menjawab. Tong sitong aja dan di situ apa saja sampai abolong. Pertama, kedua, tong sitong aja dan orang seeka ereh nikah kudu nampak sebuah rasa sakit, sedih, bahkan mati di hadapan orang yang iri. Kira-kira sampean mau apa tidak? Tidak mungkin mau Anda. Pasti Anda ingin, tetap ya biarkan. Salahnya sendiri. Biar saya tertawa nanti di hadapannya. Biar saya merasa sehat walau kondisi sakit jika berada di hadapan orang yang iri. Kenapa? Itu sebagai uqubah min nafsih, ancaman dan siksaan daripada perbuatan dirinya sendiri. Ya memang begitu hukumnya memang. Al-i'rad an jami'i dzalik, berpaling dari semua itu menjadi jawaban dari semuanya. Tak usah reken, intinya ya wis lah bapak terserah, iri ya terserah Anda. Ya semacam inilah cara yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali
ketika menghadapi orang yang memusuhi kita timbul dari sifat iri. Fayam bagi antu ridu anhu wa tatrukahu ma'a maradih wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.